Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Taufikur Rahman Ruki SH adalah politikus, mantan polisi dan anggota DPR RI yang lahir di Rangkas Bitung, Lebak, Banten 18 Mei 1946. Ruki merupakan lulusan terbaik Akademi Kepolisian 1971. Ketika di PT IKA, Ruki juga lulus dengan peringkat 4 terbaik. Ia meraih sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, tahun 1987. Ia kemudian terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia pada 16 Desember 2003. Pada tahun 2007, ia digantikan oleh Antasari Azhar sebagai Ketua KPK. Sementara itu, Indrianto Seno Aji merupakan guru besar hukum pidana Universitas Indonesia. Ia merupakan putra dari mantan Ketua Mahkamah Agung Umar Seno Aji. Indrianto kini meneruskan kantor advokat Umar Seno Aji milik ayahnya. Nama Indrianto sempat disebut-sebut terkait kasus Bank Senturi. Ex-Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duhaji menyebut Indrianto sebagai pengacara dua pemegang saham pengendali Bank Senturi, Rafat dan Hesham. Terakhir adalah Johan Budi yang merupakan juru bicara KPK. Sebelumnya dia pernah menjabat sebagai Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK. Johan sendiri sudah 3 periode menjadi juru bicara KPK. Jauh sebelumnya, Johan adalah seorang wartawan di harian Tempo. Pada Juli 2011, dia sempat menyatakan mundur dari jabatannya saat kasus Wisma Atlet disidik. Johan kala itu dituding mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin ikut dalam pertemuan di Hotel Formula One Cikini bersama Direktur Penyidikan Ade Raharja. Namun pimpinan KPK periode Abraham Samad meminta Johan untuk tetap bertahan. Ya, Presiden Joko Widodo Jumat pagi melantik 3 pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketiganya adalah Taufikur Rahman Ruki, Johan Budi, dan Indrianto Seno Aji. Akankah ketiga PLT pimpinan KPK itu dapat menyelesaikan kisru yang terjadi antara KPK dengan Polri? Untuk membahasnya di studio kami telah hadir mantan PLT pimpinan KPK Mas Ahmad Santosa dan pengamat hukum Taufik Basari. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang, Mas Egan, Mbak Amanda. Pak Ota, ini 3 nama dilantik tadi pagi. Posisinya Taufikur Rahman Ruki kurang lebih sama dengan Anda waktu tahun 2009 lalu. Bagaimana sih rasanya waktu itu harus menjadi PLT di tengah-tengah konflik? Pak Taufik sama dengan Pak Tumpak atau Rangan Panggabean. Waktu itu Pak Tumpak ketua kami, saya wakil ketua. Jadi saya tuh sama dengan Johan Budi dan Prof. Indrianto Seno Aji. Saya kira memang peran ketiga orang itu seperti pada saat waktu kami dahulu itu sangat berat. Karena PLT itu selalu masuk dalam suasana organisasi yang dalam keadaan tidak normal. Ya. Turbulensi tinggi lah. Sekarang saya kira lebih berat lagi tugas mereka bertiga. Lebih tinggi ya? Lebih tinggi saya kira. Nah oleh sebab itu tugas mereka itu penting. Yang pertama adalah memberi semangat kepada staf dan karyawan, pada pegawai, semua penyidik, penuntut dan lain sebagainya. Itu penting. Jadi moralitas mereka dinaikkan lagi. Dan saya kira KPK harus jalan terus, semua kasus-kasus jangan ada yang berhenti. Ya, semua harus jalan business as usual gitu. Yang kedua saya kira perlu adanya satu self introspection ya, introspeksi diri. Saya kira ada beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan satu perbaikan-perbaikan. Misalnya sistem pengawasan di dalam ya. Tunjukkan kepada publik bahwa KPK juga tidak luput dari kekurangan, kelemahan dan perbaiki cepat. Terutama bagaimana pengawasan internal itu dijalankan. Ya, kalau dilihat publik happy ya akhirnya Presiden Jokowi mengambil langkah untuk melantik ketiga nama ini dilihat dan diharapkan bisa menjadi titik terang. Itu yang saya mau komentari. Kalau dilihat yang pertama Pak Ruki itu adalah mantan pimpinan yang pertama, ya ketua KPK yang angkatan pertama dulu. Saya kira pengalamannya sudah malang melintang. Jadi beliau juga adalah mantan perwira tinggi Polri, beliau juga di pemerintahan, BPK, kemudian masih berhubungan dekat dengan KPK. Dan beliau juga politisi ya. Jadi saya kira sangat matang dan harusnya bisa menyelesaikan masalah ini ya. Apalagi dulu anggota Polri juga begitu ya, Pak. Betul. Ya, jadi saya kira memudahkan ini. Tapi beliau saya kira boleh saja berdiri di tengah ya. Dalam arti kata menjembatani, meningkatkan, memperlancar koordinasi antara institusi Polri dengan KPK. Jadi membuat smooth semuanya ya. Gitu. Tetapi beliau harus tentunya, dan kita percaya, harus berpihak sepenuhnya kepada pemberantasan korupsi. Jadi pemberantasan korupsi tidak ada toleransi. Dalam hal ini. Yang kedua, Johan Budi saya kira dia orang lama di dalam
dan diterima oleh orang dalam tentunya. Dan sekarang ini juga sebelum menjadi PLT pimpinan adalah ketua atau koordinator manajemen krisis KPK dalam masa krisis semacam ini. Saya kira tepat ya, Johan Budi. Yang ketiga adalah Profesor Indrianto Seno Aji, pakar hukum pidana. Saya membaca ada satu press release ya tadi pagi yang disebarluaskan oleh Koalisi Masyarakat Sipil yang merupakan bagian dari gerakan anti korupsi. Bahwa Pak Seno Aji ini di samping tentu kita hargai kepakaran beliau di bidang hukum pidana dan aktivitas beliau ya di dalam mendampingi Polri, memberikan nasihat, saksi ahli dan lain sebagainya. Tetapi ada beberapa saya mendengar, ya, jadi kalau misalnya benar ini harus diverifikasi, itu pernah menangani beberapa perkara-perkara korupsi. Dan pernah memberikan suatu statement-statement yang sebetulnya itu tidak sejalan dengan kebijakan-kebijakan KPK. Dan oleh sebab itu usulan saya adalah di hari pertama ini mungkin yang mereka pernah menangani kasus korupsi harus mendeklarasikan berapa kasus apa saja dan bagaimana potensi konflik of interest-nya. Dan yang tertunda selama ini begitu ya Pak Ota ya? Kasus-kasus yang ditangani oleh Pak Indrianto Seno Aji. Saya kira agar clear sehingga trust atau kepercayaan itu berkembang. Ya, memang pencalonannya sebagai seorang praktisi advokat cukup menuai kritik ya. Ini tadi Pak Ota sudah menjabarkan satu persatu kira-kira track record dan opini terhadap tiga orang ini. Mas Tobas, usai jeda berikut kita akan tanya tanggapan dan opininya. Pemirsa Lunch Talk akan kembali.